13 Desember akan menjadi peringatan 86 tahun pembantaian dan pemerkosaan di Nanking. Setelah bertahun-tahun, hubungan antara Tiongkok dan Jepang masih terjebak dalam bayang-bayang sejarah yang panjang. Di masing-masing pihak, opini publik terhadap pihak lain masih mencapai titik terendah. Di tengah ketegangan hubungan, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertemu di San Francisco bulan lalu. Pertemuan tatap muka pertama mereka dalam setahun ini untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Ketika kedua negara menghadapi begitu banyak tantangan yang sama, mulai dari permasalahan ekonomi dan masalah demografi, hingga semakin besarnya dampak perubahan iklim dan masalah regional, mereka harus bertanya pada diri sendiri, apakah ketegangan yang terus-menerus atau kolaborasi yang lebih erat akan lebih baik, bukan hanya untuk satu sama lain, namun juga untuk kedua negara, dan juga untuk Asia, dan pada akhirnya untuk dunia. Dan di episode hari ini, kita akan membahas tentang hubungan antara Tiongkok dan Jepang. Sejarah berperan dalam hubungan yang kurang hangat ini. Tiongkok melihat akar masalahnya adalah kegagalan Jepang untuk meminta maaf secara pantas atas kejahatan perangnya. Namun, masalah permintaan maaf itu sendiri sangat rumit. Dalam beberapa dekade setelah Perang Tiongkok-Jepang kedua antara 1937 hingga 1945, Jepang tidak meminta maaf kepada Tiongkok karena menganggap dirinya sebagai pemenang. Namun sikapnya berubah setelah tahun 1989 ketika Beijing lebih menekankan nasionalisme. Sejak itu, Tokyo berulang kali meminta maaf dan menyatakan penyesalan atas kejahatan perang yang dilakukan Kekaisaran Jepang. Namun di telinga masyarakat Tiongkok, sebagian besar kalimat tersebut dengan pilihan kata yang lemah dan terdengar tidak tulus, sebuah cerminan dari perasaan beberapa kelompok konservatif senior di Jepang yang tidak ingin meminta maaf. Hal yang semakin mengganggu perasaan Tiongkok adalah kunjungan ke kuil Yasukuni yang kontroversial, yang didedikasikan untuk memperingati korban perang Jepang oleh para pemimpin Jepang termasuk Perdana Menteri Jepang Yasuhiro Nakasone dan Shinzo Abe. Dan apa yang dilihat banyak orang sebagai upaya Jepang untuk menutupi buku teks sejarahnya. Sementara itu, banyak warga Jepang yang merasa bahwa Beijing ingin membiarkan isu permintaan maaf ini tetap hidup hanya sebagai alat politik untuk memukul Tokyo. Dan kedua negara ini juga menghadapi perbedaan geopolitik. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua dan ketiga di dunia, Tiongkok dan Jepang sama-sama memiliki ambisi kepemimpinan regional. Kedua negara juga memiliki perselisihan yang sudah berlangsung lama mengenai rangkaian pulau tak berpenghuni di Laut Cina Timur yang oleh Tiongkok disebut Kepulauan Diaoyu dan Jepang menyebutnya Kepulauan Senkaku. Jadi tidak mengherankan kepercayaan di antara kedua negara ini sangatlah kecil. Richard McGregor, penulis Asia Reckoning, meyakini Jepang telah mengalami kegagalan besar dalam kebijakan luar negeri Tiongkok. Dan menurutnya, jika Tiongkok mampu meyakinkan Jepang dan membangun kepercayaan, maka Jepang tidak akan lagi mendukung penempatan pasukan Amerika Serikat di negaranya. Dan implikasinya adalah kekuasaan Amerika Serikat di Asia akan berakhir. Itu adalah salah satu kemungkinannya. Pada tahun 90-an, banyak politisi Jepang yang ingin berteman dengan Tiongkok karena mereka melihat masa depan mereka ada di Asia. Namun permusuhan Beijing mendorong mereka untuk menerima Amerika dengan sepenuh hati. Sudah waktunya bagi Beijing untuk meninggalkan masa lalu dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tokyo. Selain fakta bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Jepang, Jepang juga mempunyai banyak alasan untuk menjalin hubungan baik dengan negara tetangganya tersebut. Sebagai negara Asia yang memiliki sejarah panjang dengan Tiongkok, Jepang berpotensi berperan dalam meredakan krisis seperti yang terjadi di Taiwan. Berkurangnya ketegangan juga akan mengurangi persepsi ancaman secara keseluruhan dan memungkinkan pelonggaran posisi keamanan semua aktor di kawasan. Hubungan baik antara Tiongkok dan Jepang sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan. Namun jika keduanya tetap bermusuhan, hal ini hanya akan menguntungkan Amerika Serikat. Memang, hubungan resmi antara kedua negara masih suram, begitu pula hubungan kedua bangsa. Sentimen anti-Jepang telah meningkat tinggi di Tiongkok selama beberapa dekade terakhir, dan hal ini belum membaik tahun ini melihat keputusan Jepang untuk melepaskan air limbah yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima.
Meski banyak ahli mengatakan tindakan tersebut aman, namun Beijing berpendapat sebaliknya, dan kemarahan pun meluap-luap di media sosial. Salah satu pemilik toko barbeque di Dalian bahkan mengambil langkah lebih jauh dengan memasang tanda bertuliskan, "Tolong jangan ada pelanggan Jepang." Dalam beberapa tahun terakhir, kemarahan masyarakat terhadap Jepang begitu besar, sehingga mengenakan kimono saja bisa membuat seseorang diserang dan dicap tidak patriotik atau antek Jepang. Berikut kami petik dari media sosial Li Jiazhang, seorang pekerja pabrik roket yang menjadi komentator sosial dan penulis novel Lotus. Bashing Jepang telah menjadi mode. Perilaku seperti memasang tanda, dilarang orang Jepang, dan menyerang pemakai kimono adalah tindakan kekanak-kanakan dan hanya merusak citra Tiongkok sebagai kekuatan global yang sedang berkembang. Tidak ada yang menyarankan agar rakyat Tiongkok melupakan rasa sakit yang diderita di tangan Kekaisaran Jepang. Dan kita semua tidak akan pernah melupakan itu. Sebagai penduduk asli Nanjing, Zhang masih ingat kisah-kisah mengerikan yang diceritakan neneknya. Pada tahun 1937 misalnya, ketika neneknya mencoba melarikan diri dari kota sambil menggendong bayi perempuannya, sebuah bom jatuh di dekatnya. Seorang tetangga yang hanya berjarak beberapa meter menghilang, hancur berkeping-keping akibat ledakan bom tersebut. Tokyo harus meminta maaf dengan tegas dan tanpa syarat atas kekejaman yang dilakukan di Tiongkok dan meminta maaf secara khusus atas pemerkosaan Nanking. Meskipun dapat dimengerti jika banyak orang Tiongkok merasa kesal terhadap Jepang, namun tidak bijaksana jika membiarkan sentimen anti-Jepang ini lepas kendali. Kepentingan nasional harus diutamakan sebelum perasaan pribadi, dan kepentingan terbaik Tiongkok adalah meningkatkan hubungannya dengan Jepang. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Tiongkok perlu menjalin hubungan lebih erat dengan Jepang? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode